Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdai syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kita jumpa lagi pada pertemuan yang singkat ini meskipun melalui media virtual. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Pada sisi ini, sebagai lanjutan pada sisi sebelumnya tentang bagaimana kita telah berhasil menyusun latar belakang masalah dengan baik, maka pada bagian kedua kita akan melihat pada bagian berikut ini adalah bagaimana menyusun kajian teoritik berdasarkan latar belakang masalah yang telah kita buat. Nah, pada kajian pustaka atau kajian teoritik yang akan kita bahas adalah bagian tentang deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus. Jika pada latar belakang masalah kita sudah merumuskan fokus dan subfokus, maka fokus dan subfokus yang kita sudah rumuskan tersebut itu yang akan kita jadikan acuan untuk kita perdalam lagi, perjelas lagi tentang kajian teoritiknya atau dalam bahasa kuantitatif variabelnya. Lalu pada bagian berikut kita akan membahas tentang kajian penelitian yang relevan, dan jangan lupa pada bagian akhir dari bab 2 tentang kajian teoritik atau kajian pustaka, kita akan membahas tulislah tentang kerangka berpikir. Apa dan bagaimana tahapan-tahapan ini, mari kita ikuti dengan baik. Pertama, mendeskripsikan fokus dan subfokus. Jadi seorang peneliti, seorang penulis proposal pada kajian teoritik perlu mendeskripsikan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian yang berhubungan dengan fokus dan subfokus. Jadi konsep-konsep ini didasarkan tentunya pada tinjauan pustaka dari berbagai buku dan jurnal. Apalagi buku yang berbasis online, e-book cukup banyak sekali, jurnal cukup banyak. Jadi setelah Anda menemukan itu, deskripsikan konseptual untuk memberikan gambaran tentang fokus penelitian dan bagaimana fokus penelitian itu dikembangkan menjadi subfokus. Itu gunanya kajian teoritik. Kita menelaah berbagai macam referensi yang terkait dengan isu fokus dan subfokus yang telah kita lalui. Nah, ini misalnya pada contoh di awal di latar belakang masalah tadi, misalnya ada proposal studi integratif antara program pembentukan karakter dengan penerapan nilai-nilai religius di SDN 66 Kota Timur misalnya. Maka dari judul ini kita bisa mengidentifikasi ada dua fokus, subfokusnya, pembentukan karakter dan nilai-nilai religius. Nah, dalam pembahasan kajian teoritik, sistematikanya kurang lebih seperti ini. Pada bagian A kita akan membahas tentang kajian konseptual tentang karakter. Bagian B kita akan membahas tentang kajian konseptual tentang apa itu nilai-nilai religius. Dan bagian C kita akan melihat kajian penelitian yang relevan dengan judul ini, dengan tema ini, dengan fokus dan subfokus ini. Dan pada bagian terakhir kita akan mengkaji tentang kerangka berpikir, logical framework. Nah, untuk pendidikan karakter kita bahas tentang apa pendidikan karakter, nilai pendidikan karakter. Sebaiknya ketika Anda mengulas fokus dan subfokus ini, gunakan, jawablah pertanyaan rumus 5W tambah 1H agar Anda menemukan, agar Anda membahas fokus, isu, tema penelitian yang Anda lakukan dalam konteks kajian teoritik lebih komprehensif. Nah, pembahasan kajian teori perlu diarahkan pada isu-isu yang terkait dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai religius. Mari segera identifikasi variabel atau fokus atau subfokus penelitian yang Anda sudah ajukan. Nah, kita bisa menggunakan misalnya referensi menggunakan Google Cendekia dan masih banyak lagi mesin pencari kata, kalimat, atau tema-tema yang umum tersedia. Misalnya kita menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Masukkan kata kunci misalnya pembentukan karakter. Misalnya pembentukan karakter sebagaimana pada judul ini, pembentukan karakter. Masukkan kata kunci itu dalam Google Scholar, dalam mesin pencari kata, kemudian pilihlah bagian-bagian ini.
Misalnya kita memilih pembentukan karakter, ini ada alamat-alamat jurnalnya, ini mungkin di IAIN Gorontalo, ini ada jurnal IAIN Al-Ulum. Kita bisa lihat, kita masuk ke jurnalnya, lalu kita ketik, kita pilih format PDF-nya, lalu muncullah bagian ini, narasi ini, artikel ini, hasil jurnal ini secara jelas. Lalu kutiplah jurnal ini dengan baik, dan teknik pengutipannya bisa mengikuti pola ini. Jadi Anda kalau kajian bersumber dari buku, teknik pengutipannya menggunakan teknik footnote. Tapi jika Anda menggunakan referensi yang menggunakan jurnal berbasis online, Anda bisa tuliskan nama penulisnya siapa, judulnya apa, lalu sumbernya apa, volume berapa, lalu halaman berapa. Dilengkapi dengan Anda akses tanggal berapa, agar lebih detail. Berikutnya, jangan lupa sebelum mengakhiri kajian teoritik, rumuskan konstruk, variabel, atau fokus atau subfokus. Jadi jangan digantung, jangan dibahas begitu saja, tetapi pada bagian akhir, dan ini yang seringkali dilupakan oleh mahasiswa ketika merumuskan kajian teoritik, dibiarkan begitu saja, tanpa ada kesimpulan akhir, konstruk pemikiran peneliti tentang variabel atau fokus atau tema yang sedang dibahas. Mari sebelum mengakhiri kajian teoritik, rumuskan konstruk variabel atau fokus atau subfokus penelitian oleh peneliti. Berdasarkan apa? Kajian teoritik sebelumnya. Mari kita lihat contoh. Misalnya studi integratif antara program, lagi-lagi dengan judul yang konsisten kita beri contoh di awal tadi. Maka variabel atau fokus tentang pembentukan karakter, ini rumusan konstruknya. Berdasarkan kajian teori tentang pendidikan karakter, maka yang maksud dengan pendidikan karakter dan penelitian ini adalah bla 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 bla. Anda lihat ada beberapa indikator yang memudahkan kita untuk mengukur atau merumuskan pertanyaan pada saat pengumpulan data. Demikian juga tentang nilai-nilai religius. Berdasarkan kajian teoritik yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan nilai-nilai religius dalam penelitian ini adalah sikap dan perilaku peserta didik terhadap kepatuhan pelaksanaan ajaran yang dicirikan oleh komitmen terhadap ada ciri yang melekat. Kenapa kita butuh konstruk ini harus dirumuskan dalam ada ciri yang melekat di sana agar kita mudah ketika melakukan pengumpulan data, entah itu menggunakan wawancara, observasi maupun dokumentasi. Ya, kita bergerak ke kajian penelitian yang relevan. Jadi pada kajian penelitian yang relevan itu dikemukakan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan topik dan subfokus penelitian saudara. Berhubungan dengan topik penelitian saudara, dengan tema penelitian saudara, dengan fokus atau subfokus penelitian saudara. Nah, hasil penelitian yang relevan ini dimaksud untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian-penelitian yang berkaitan yang pernah dilakukan. Ada positioning. Oh, penelitian saya berada pada di tengah. Oh, penelitian saya mengakomodir isu-isu yang lain yang belum diakomodir oleh peneliti-peneliti yang lain. Atau berbeda dalam sisi metodologi, berbeda dalam sisi kajian teoritik, berbeda dalam sisi lokasi, berbeda dalam sisi yang lain. Itulah kajian penelitian yang relevan akan menemukan sisi persamaan dan perbedaan-perbedaan. Gunanya apa? Agar kita semua akan terhindar dari duplikasi plagiarisme. Nah, bagaimana teknik ketika membuat kajian penelitian yang relevan? Ingat, tulislah siapa penelitinya, lalu judulnya apa, kapan, hasilnya apa. Yang lebih penting, kemukakan, lakukan analisis apa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang Anda ajukan. Nah, ini contoh kajian penelitian yang relevan. Nah, dalam proposal ini seorang peneliti mengemukakan judulnya apa, lokasinya disebut, tahun berapa, metodenya apa, hasil penelitiannya juga disebut. Nah, pada bagian akhir di proposal ini diajukan apa sebenarnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, jangan lupa untuk memudahkan kajian penelitian yang relevan ditelaah oleh para penguji dan para pembaca, buatlah ringkasan kajian penelitian yang relevan dalam bentuk tabel. Judul penelitiannya apa, penelitinya
siapa, tahun berapa, lalu kemukakan perbedaan dan persamaan. Ini akan memudahkan saja ketika akan dilakukan overview atau review terhadap kajian-kajian yang relevan. Nah, terakhir adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir tidak hanya memuat hubungan antar fokus dan subfokus penelitian, tapi kerangka berpikir memberikan informasi secara utuh terhadap keseluruhan rencana penelitian saudara. Mulai dari awal masalahnya hingga bagaimana Anda mengolah data, lalu menyajikan data, lalu hasilnya seperti apa. Itu perlu dikemukakan dalam kerangka berpikir, kerangka pikir penelitian. Nah, kerangka pikir penelitian kita bisa menggunakan mind map. Ini kemudian dapat diunduh melalui Google. Anda menggunakan kata mind map atau free download. Lalu uraikan, narasikan, deskripsikan kerangka berpikir secara logik, jelas, dan ringkas. Nah, untuk mind map ini insya Allah ada sesi tersendiri, tapi secara garis besar misalnya Anda buka fasilitas pencari kata Google, kemudian masukkan mind map free download, Anda masukkan kata kunci ini, kemudian Anda pilih salah satunya dari beberapa yang sudah ada ini. Misalnya Anda memilih Xmind misalnya, Anda menggunakan Xmind Mapping Software. Nah, dari situ silakan Anda, kalau Anda laptop Anda MacBook, silakan menggunakan ini atau menggunakan fasilitas yang lain, misalnya menggunakan Windows dan lain sebagainya. Berikutnya, ketika Anda berhasil download pada bagian ini, silakan ikuti proses install, dan ketika Anda sudah berhasil menginstalnya, maka layar pertama yang akan terbentuk seperti ini. Anda lakukan klik continue, lalu Anda setuju, agree, lalu Anda masuk dengan email saudara, atau jika perlu Anda silakan bisa langsung skip saja, dilewati. Kemudian Anda akan diarahkan kepada materinya, pilihan-pilihan bagaimana Anda memvisualisasikan kerangka berpikir saudara. Anda bisa pilih salah satu dari banyak sekian. Kemudian Anda mulai memasukkan bagian-bagian tertentu. Anda mulai memainkan hurufnya besar, kecil, tanda panahnya. Silakan Anda lakukan kreasi. Ini akan memudahkan Anda memvisualisasikan kerangka berpikir secara keseluruhan. Nah, tentunya Anda harus siapkan kerangka berpikir itu dengan bagus. Nah, ini contoh kerangka berpikir yang sudah divisualisasikan, tapi ini belum menggunakan Google Map, belum menggunakan mind map. Nah, visualisasi gambarnya ada, kemudian nanti pada bagian setelah visualisasi gambar, itu ada narasi atau penjelasannya. Dari arah panah, ini kenapa bagaimana, ini nantinya apa, ini maknanya apa, itu harus dijelaskan dalam narasi yang singkat, ringkas, dan padat. Ayo, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, sebelum Anda menutup tulisan Anda tentang kajian teoretik, kita periksa kembali apakah unsur-unsur dalam pembuatan kajian teoretik dan kerangka berpikir Anda sudah terpenuhi atau belum. Pertanyaannya sekarang, apakah kajian teori membahas fokus variabel penelitian? Lakukan checklist. Apakah teorinya cukup komprehensif dan relevan? Apakah teorinya, kajian teori konsep yang Anda ajukan di bab 2 itu ada kemutahiran informasi? Kemudian, apakah terdapat kajian penelitian yang relevan? Lalu, apakah terdapat konstruk atau kerangka konseptual secara operasional? Lalu yang terakhir, apakah terdapat kerangka berpikir untuk usulan penelitian saudara? Jika bagian-bagian ini Anda melakukan pemeriksaan dengan seksama dan cermat, dan Anda penuhi, insya Allah untuk bagian penulisan kajian teoretik, kajian pustaka, dan penyusunan kerangka berpikir dalam usulan proposal penelitian saudara akan memenuhi syarat dan ketentuan dan menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan. Demikian penjelasan kita soal ini untuk bagaimana menyusun kajian teoretik dalam konteks penelitian kualitatif. Insya Allah kita jumpa lagi pada bagian yang keempat, yakni cerdas memilih metode penelitian untuk jenis penelitian kualitatif. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.